single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecakapan abad 21 dalam pengembangan kurikulum di MI. Yang akan pertama kali saya bahas yaitu pengertian karakter. Apa itu karakter? Menurut Mas Nur Muslih, karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan lingkungan demi terwujudnya perilaku atau sikap yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, adat istiadat, dan budaya. Selanjutnya, Mas Nur Muslih pun berpendapat bahwa karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter adalah ciri khas kepribadian seseorang yang membedakan dengan orang lain, baik dalam tindakan, sikap, maupun pikirannya. Ada 3 komponen yang akan menjadikan karakter itu jadi baik. Yang pertama, pengetahuan moral. Yang kedua, perasaan moral. Yang ketiga, tindakan moral, pemikiran moral, dan pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi. Yang kedua adalah perasaan moral. Sifat emosional karakter telah diabaikan dalam pembahasan pendidikan. Namun, di sisi lain, sifat itu sangat penting. Hanya mengetahui apa yang benar-benar bukan jaminan daripada melakukan tindakan yang baik. Terdapat beberapa aspek emosi yang mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter. Yang pertama, hati nurani. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, empati. Yang keempat, mencintai hal yang baik. Yang kelima, kenali diri. Dan yang keenam, kerendahan hati. Yang ketiga dari komponen karakter adalah tindakan moral. Tindakan moral merupakan hasil atau outcome dari 2 bagian karakter lainnya. Apabila orang memiliki kualitas moral dan kecerdasan, maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan benar dirasakan daripada tindakan moral tersebut. Ada 3 aspek yang menjadi tindakan moral baik. Yang pertama, kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Nah, pembahasan setelahnya ada 4C skills. Pembelajaran abad 21 dituntut untuk berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman di era milenial dengan tujuan nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Oleh karena itu, pemerintah merancang abad ke-21 melalui kurikulum 2013 yang berbasis pada siswa. Guru sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah di sekolah-sekolah menerapkan abad ke-21. Di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan 4C skill, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Keterampilan 4C skill wajib dikuasai dan dimiliki bagi setiap peserta didik guna untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Adapun kemampuan 4C skill menurut Anies Baswedan dalam Republika 2016 yaitu yang pertama critical thinking atau berpikir kritis, di mana pada kemampuan ini merupakan kemampuan siswa dalam berpikir kritis atau bernalar. Yang kedua, ada communication atau komunikasi. Kemampuan ini merupakan bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik. Yang ketiga, ada collaboration. Kemampuan ini merupakan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak. Nah, yang terakhir keempat, ada creativity atau kreativitas. Kemampuan ini merupakan kemampuan siswa untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Pembahasan setelahnya ada literasi. Di samping 4C skills,
Kemendikbud juga memunculkan program unggulan gerakan literasi sekolah sebagai upaya pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas dengan meningkatkan budaya literasi, membaca dan menulis. Menurut Suragangga 2016, di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 telah menyadari pentingnya penumbuhan karakter peserta didik melalui menulis dan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Literasi merupakan proses kompleks yang melibatkan proses pembangunan pengetahuan, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam menurut Abidin Yunus, DKK 2017. Penguasaan 6 literasi dasar menjadi sangat penting, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga penting untuk masyarakat. Keenam literasi dasar tersebut mencakup yang pertama literasi baca tulis. Membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong literasi fungsional yang berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada literasi numerisasi. Secara sederhana, numerisasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah. Nah, yang keempat ada literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan tentang kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik secara individu maupun sosial. Yang kelima ada literasi digital. Menurut Paul Glisker 1997 dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang sangat luas dan dapat diakses melalui komputer. Dan yang terakhir ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari sosial. Di sini saya akan membahas tentang keterpaduan kecakapan abad ke-21 dalam kurikulum DMI. Pendidikan pada abad 21 ini merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan pendidikan abad 21 ini menjadi sangat penting untuk menjamin peserta didik yang memiliki keterampilan belajar, berinovasi, serta cakap dalam pengetahuan teknologi dan media informasi yang nantinya mampu mencetak generasi yang bisa bekerja serta bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup atau life skill. Kemudian, beberapa organisasi mencoba merumuskan kompetensi dan kecakapan yang diperlukan dalam menghadapi abad ke-21 ini. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan harus diketahui bahwa mendidik generasi muda di abad 21 ini tidaklah mudah dan tidak hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Menurut Wagner dan Cheng Leadership Group dari Universitas Harvard pada tahun 2010 mengidentifikasi kompetisi dan kecakapan hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan kerja dan kewarganegaraan pada abad 21 ini ditekankan pada 7 hal. Yang pertama, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Yang keempat,
inisiatif, berjiwa entrepreneur. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keenam, mampu mengakses dan menganalisis informasi. Dan yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu. Selanjutnya, kecakapan abad 21 dalam kurikulum 2013 diintegrasikan dengan penguatan pendidikan karakter dan literasi dasar. Penguatan pendidikan karakter ini diantaranya iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, dan memiliki kemampuan beradaptasi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Melalui penguatan pendidikan karakter ini diharapkan mampu membekali peserta didik bagaimana cara menghadapi kehidupan yang terus berubah. Namun, dengan demikian, agar pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah dapat berjalan dengan baik, guru harus merancang rencana kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dan tentu saja disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Mungkin tidak mudah menerapkan dua model pembelajaran tersebut dengan standar alokasi waktu per jam 45-50 menit seperti lazimnya. Namun, hal itu dapat diupayakan dengan alternatif penjadwalan kegiatan belajar yang direncanakan dengan sebaik-baiknya.